Halo semua, kembali lagi di channel Mane-chan, dan kali ini aku akan mencoba bikin komparasi atau lebih tepatnya ngetes gimana kalau kita main ini NTE di Xbox Ally ya. Jadi aku akan coba itu Xbox Ally buat main NTE di resolusi 720 dan 1080. Semuanya aku coba di mode performance dan aku akan main dalam keadaan di cas ya, dalam keadaan kecolok power. Jadi nanti akan aku tes itu di 720 lowest, kemudian di 720p yang ultra atau yang cinematic ya, sama yang 1080 juga gitu, itu juga di lowest dan di cinematic juga. Dan untuk trafficnya semuanya aku setting di ultra ya. Oke, langsung aja kita ke video pengetesannya. Oke, jadi yang pertama itu aku coba kita naik mobil dari tempat ini, tempat tertinggi di NTS tahu aku, ke ujung map yang ada ininya, yang ada pekerjanya. Jadi kita akan pakai mobil dari sini sampai sana untuk membandingkan kalau pas lagi kenceng itu bedanya di mana FPS-nya antara yang lowest dengan yang performance, antara yang performance dengan yang cinematic. Kalau diperhatikan ya, ketika FPS-nya ngedrop itu game akan menjadi slow motion. Jadi dia nggak ngeframe, tapi dia nge-slow motion. Jadi nggak responsif di input. Jadi kayak pelan gerakan gamenya, padahal mobilnya sama, device-nya sama, cuman beda di settingan aja. Tapi dia beda banget dia. Jadi aku rasa kalau misalkan kalian ada delay input, kalian bisa low in settingannya. Apalagi kalau dibandingin samping-sampingan ya, antara yang 720 lowest dengan yang 1080 cinematic, itu kelihatan beda banget kan. Yang di lowest performance udah sampai mana, sedangkan yang ultra 1080 baru sampai mana. Jadi bener-bener lambat, terasa slow motion, cuman beda di FPS doang. Padahal device-nya sama, mobilnya sama, semuanya sama, cuman beda di settingan dan bisa bikin slow motion kalau frame drop. Oke, selanjutnya kita coba ke daerah pegunungan ya. Jadi sama, aku tetap akan mulai dari 720p performance, kemudian coba ke 720p ultra atau cinematic ya, dan coba ke 1080 yang performance dan juga ultra. Sama sih, mau dimanapun tempatnya tetap sama. Jadi dia semakin rendah FPS semakin slow motion game ya. Starter enggak, cuman semakin slow motion sih. Paling bedanya kalau di performance itu dia agak pop up sedikit ya, kayak efeknya, tapi itu nggak masalah menurut aku. Daripada nge-slow motion sampai mengganggu gameplay kan, lebih baik kalau efeknya pop up yang nggak mengganggu gameplay. Dan juga kalau lagi main nggak bakal perhatiin ke pop upnya sih biasanya ya. Sama kayak tadi, kalau dibandingin juga di sebelah-sebelahin gini ya, itu terasa banget kalau 1080p yang ekstrim, yang cinematic ya, alias yang paling kanan banget ya, itu kan paling frame drop, terasa banget kayak slow motion banget. Kemarin pas aku ngetes kayak lambat banget, ini lama ngetesnya. Beda banget dengan yang 720p performance yang bener-bener kenceng mainnya dan lebih susah karena kan jadi cepet. Jadi ya balik lagi ke selera kalian, mau yang mana. Terasa banget kan kalau yang 720p dengan frame rate bisa 70-60an fps itu kayak kenceng banget loh, susah ngendaliinnya. Tapi lebih enak, lebih responsif dibandingkan yang ini, yang ultra
720p aja ultra nggak nyampe 60 atau berapa tuh 40-an, itu lebih susah dan makanya lebih sering nabrak dibandingkan 720p yang tadi performance. Apalagi yang 1080 ya nambah terasa slow motion. Jadi mungkin kalau pas mau balapan bisa disetting ke 720p performance, tapi kalau pas story bisa deh kalau mau ke ultranya walaupun agak slow motion ya. Oke, sekarang tes kalau misalkan di rumput ya. Jadi kalau di 720p performance itu rumputnya kayak botak-botak ya dan juga nggak bergerak. Tapi kalau dilihat di ultra atau cinematic langsung beda jauh ya, kayak rumputnya goyang, diinjek sama karakter, kayak kena angin, lebih hidup gitu loh. Beda banget kalau yang lowestnya itu botak-botak dan rumputnya kaku, jelek banget ya. Tapi kalau yang ultra sih bagus. Nah, cuman balik lagi ke selera kalian, mau rumputnya nyala hidup gitu atau frame drop. Itu balik ke selera. Kalau aku sih mending di 720p tapi volatilnya di medium sih, biar tanamannya tuh hidup gitu, nggak botak-botak. Ya kan, kayak yang di lowest tuh dia juga ini kalau keperhatiin, kalau misalkan kita nginjek lumpur itu nggak ada bekas jejak kakinya. Tapi kalau yang di volatil agak tinggi, yang di sinematik ya, itu kalau karakter injek tanah ada bekas kakinya, kalau yang lowest nggak ada. Sama kalau aku perhatiin juga, kalau pas malam itu settingan ya performance itu nggak ada bayangan ya kalau pas malam, jadi kayak cuman bayangan default. Tapi kalau yang settingan ultra sinematik itu ada bayangannya, walaupun sebenarnya lowest pun tetap ada bayangan, cuman bayangannya kayak lebih beda aja. Jadi main di lowest pun masih ada bayangan, beda dengan Genshin yang lowestnya itu nggak ada bayangan sama sekali, cuman lingkaran doang karakternya. Cuman beda kalau yang di ultra dia lebih tajam aja sih bayangannya. Kalau mau ngomongin bayangan ketika di sebelah-sebelahan gini kayak sama ya, cuman yang bagian lowestnya aja yang performance itu kayak bayangannya lebih bulat-bulat, lebih nggak daun gitu. Sedangkan kalau yang sinematik itu lebih daun bayangannya. Apalagi kalau kita ngeliat ke arah pohon, ke tanaman, itu beda banget sih, bagus banget sih shadownya, lightingnya. Oke, sekarang untuk battlenya aku akan tes di dungeon ya, supaya bisa berulang dan sama. Jadi beda spek, beda sistem, nanti bisa dites di dungeon yang sama supaya bisa kelihatan komparasinya. Kalau main di performance 720 normal sih, enak sih, inputnya nggak ada delay, bisa sampai 100 fps di Xbox Ally X ini. Karena kan dia nggak open world, dia kan lebih terkurung, tertutup, jadi lebih gampang buat di rendernya. Tinggal cara mainnya aja gimana, skillnya, rotasinya. Aku sih nggak ngerti ya, asal gebuk-gebuk aja, yang penting bisa. Tapi ini nyaman sih, mungkin buat endgame-nya NTE bisa nih main Xbox Ally. Sedangkan kalau kita main di 720p yang sinematik ya, agak sedikit frame drop di 40 50-an. Jadi agak sedikit delay input, tapi nggak terlalu terasa lah nanti dibandingkan yang 1080 sinematik ya. Jadi kalau pas battle sih enakan pakai yang performance aja sih. Toh juga pas battle kita nggak perhatiin grafik kan, yang penting musuh selesai, kelar, waktunya dapet, bukan ke grafik. Jadi kalau buat battle, buat kompetitif, baru kita setting ke performance aja daripada kita ngulang-ngulang, padahal grafik nggak gitu kelihatan juga pas lagi battle begini.
Nah sekarang di 1080 yang preset performance ini lebih berat dibandingkan 720p tapi sinematik sih. Jadi kalau memang pentingin grafik lebih baik di 720p sinematik deh daripada 1080p performance, karena lebih berat 1080 performance dibandingkan 720p sinematik. Dan juga kan gambarnya ada beda kan, tadi kan di rumput tadi yang sinematik rumputnya bagus, sedangkan yang di performance rumputnya botak. Jadi enakan yang 720p aja di Xbox Ally X ini. Trust me. Nicely done. Sekarang kita coba yang 1080p di cinematic. Terasa lebih frame drop lagi, tapi ya di dungeon, di domain itu lebih enteng lah daripada tadi di kota kita nyetir mobil tadi. Itu bener-bener slow motion banget. Tapi kalau yang ini nggak terlalu sih. Kalau di dungeon nggak terlalu berat dia. Bisa dibilang mirip-mirip lah dengan performance-nya 1080p. Tapi tetap ada perbedaan. It's fine. Nicely done. Tapi kalau dibandingin sebelah-sebelahan ya, entah kenapa aku malah lebih cepet ngerjain dungeonnya itu di 1080 yang ultra loh dibandingkan yang 720p performance. Apa mungkin karena gamenya lebih slow motion, jadi kita inputnya itu lebih dianggap lebih cepat atau gimana, jadi kerasa lebih cepat. Yang lebih berat malah terasa lebih cepat di sini. Atau tergantung ini sih, tergantung dari ultinya, skillnya sih yang bikin cepet. I will see through the nexus. Now it's my time to shine. Oke, jadi menurut aku ya, kalau kalian misalkan mau NTE terus mau di Xbox Ally itu bisa banget ya. Jadi menurut aku tinggal atur settingannya aja. Antara low medium, kurasa yang wajib di ultrain itu adalah yang di Volagile. Karena itu benar-benar berpengaruh di bagian tanamannya. Itu udah kelihatan beda jauh antara yang low dengan yang medium ya. Terus kalau untuk settingan yang lain kurasa nggak perlu terlalu di ultrain deh, karena sebenarnya main low pun udah lebih bagus. Kalau misalkan mau dibilang ini berat atau enggak, kurasa ini jauh lebih enteng dibandingkan Wuthering. Enggak, dibandingkan WWM maksudnya. Jadi urutannya itu kalau dari yang terberat ya yang aku coba, WWM, Wuthering, NTE, Enfield, baru Genshin. Oke, yaudah kalau gitu sampai sini dulu video pengetesan kali ini. Kedepannya kalau misalkan kalian mau bikin aku video pengetesan lagi, komparasi lagi pakai PC rakitan, boleh komen di bawah ya. Kalian boleh ketik tuh, Bang kalau pakai spek ini kira-kira dapat berapa, coba dites gitu. Oke, nanti aku coba bikin. Dan kalau kalian mau rakit PC juga di Monetek, boleh banget tinggal di komen aja, nanti tinggal kita diskusikan mau rakit PC berapa. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan di live selanjutnya. Dadah, tutup.